Film ini mengisahkan tentang permusuhan dari generasi lalu ke generasi sekarang, hingga menyebabkan banyak korban di dalamnya. Seseorang yang mengaku bernama Ankush datang ke area pantai dan menghabisi semua orang yang ada di tempat itu. Ia mengatakan kalau dirinya yang akan menghancurkan kerajaan babu. Beberapa waktu sebelumnya, sebuah mobil bermuatan lebih dari 3 orang keluar dan memasuki sebuah kantor pemerintahan dengan membawa sebuah nampan kuning yang tertutup rapi. Satu dari mereka memasuki sebuah ruangan. Ia mengaku sebagai Amil Rao, seorang penambang pasir hitam yang menggantikan Kuta suami. Meminta salah satu pegawai pemerintahan untuk mengikuti aturan mainnya. Hingga salah satu warga yang menentang ada di parkiran diancam dan hampir saja dipukuli. Namun babu yang ada di tempat itu membelanya dan memberi mereka pelajaran. Tak satu pun anak buah dari Amil Rao selamat dari serangan babu. Hingga saat Amil Rao keluar dari ruangan, ia sangat terkejut. Tak ada satupun anak buahnya yang menunggunya di tempat itu. Ia mengancam babu karena ia adalah penguasa tambang pasir yang ada di desa mereka. Mendengar hal itu, babu sama sekali tidak takut, malah menantang mereka. Tak lama semua pergi meninggalkan tempat itu dengan rasa kesal di hati masing-masing. Bahkan Amil Rao menginginkan kekasih babu dalam keadaan apapun. Kakak perempuan Amil Rao yang mendengar itu memintanya mempercayainya. Tak lama Amil Rao pergi dari kantor itu, penawaran yang diajukan oleh babu berhasil. Hingga ia merasa senang dan memulai semuanya dari awal bersama warga yang mendukungnya. Sementara di rumah, Amil Rao ibu mereka yang tengah sakit terus meracau untuk menghancurkan Krishna Koir. Hingga ia tidak menuruti permintaan putrinya untuk meminum obatnya. Krishna! Seorang anak buah babu terkejut ketika melihat beberapa truk melintas dengan sembunyi-sembunyi. Mengetahui hal itu, babu mengejarnya dan terkejut ketika salah satu mobil itu menumpahkan muatan pasir hitam untuk menghalangi jalannya. Hingga babu terpaksa meninggalkan motornya dan menghadapi sopir truk itu. Berhasil menaklukkan sopir truk, babu menahan mobil mereka karena tidak ada surat dan mereka melakukan hal yang mencurigakan. Lagi-lagi satu truk kembali tertangkap ketika memuat pasir hitam dan tidak memiliki surat yang lengkap. Namun tiba-tiba, babu tertangkap petugas ketika berbincang-bincang dengan teman-temannya di tempatnya. Babu meminta keadilan karena usaha pengangkutan pasir yang ia jalankan telah mendapatkan izin dan membayar semua yang menjadi kewajibannya. Namun salah satu petugas menjelaskan truk yang bertuliskan nama usaha babu telah menggunakan mobil curian. Yang terpaksa ditangkap petugas, babu dimasukkan ke sel untuk menerima hukuman. Amil Rao Tandal pun membawa seseorang yang ia curigai melakukan percobaan pembunuhan atas dirinya. Ia memukuli laki-laki itu dan ketika melihat babu di sel ia tertawa senang
karena ia berhasil menang dari Babu untuk usaha penambangan pasir hitam yang sejak lama ia lakukan. Pria tersebut dipenjara dalam satu sel yang sama dengan Babu. Salah satu anak buah Babu mendatanginya di penjara. Dalam kesempatan itu, ia meminta untuk bisa berbicara pada kolektor hingga ia bisa diberikan keadilan. Atai Podar datang untuk memberikan jaminan pada Babu dan menasihatinya untuk bisa lebih hati-hati di bisnis yang sedang ia jalani ini. Babu pun dibebaskan dari penjara dan kembali menekuni pekerjaannya. Amil Rao mendatangi kediaman kekasih Babu dan berniat untuk melamarnya. Babu sendiri dengan cepat mengungkapkan kalau ia menyukai Putri Mahtre Supriya. Mendengar hal ini, keluarganya terkejut. Terlebih ketika Babu mengungkapkan keinginannya untuk melamar Supriya. Babu meninggalkan meja makan ketika ayahnya tidak menyetujui apa yang ia mau. Namun setelah Babu pergi, ayahnya menangis sedih karena merasa bersalah. Hingga akhirnya mau mendatangi rumah Supriya dan melamarkannya untuk putranya. Namun keluarga Supriya menolak mentah-mentah lamaran keluarga Babu hingga mengusir mereka. Supriya yang sejak tadi diam kini menangis karena ia tidak bisa membela cintanya. Semua yang datang ke kediaman Supriya hanya bisa terdiam dan membawa Babu pergi sambil menenangkannya. Babu menghabiskan malam ini dengan mabuk-mabukan, namun salah satu sahabatnya memberikannya semangat untuk bisa bertahan dan menjalani hidup dibandingkan menghancurkan dirinya sendiri. Hingga saat Babu bertemu dengan Supriya di pasar, ia memaksanya untuk kawin lari bersama. Namun Supriya menolak hingga satu tamparan keras hinggap di pipinya dari saudara perempuan Amil Rao yang mengatakan kalau Supriya adalah menantunya. Lagi-lagi Babu menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan karena ia belum bisa menerima kalau Supriya tidak lagi menjadi kekasih hatinya. बुलबुल है बुलबुल हर किसी की अलग हो. Tiba-tiba keluarga Babu mendatangi rumah sakit dan merasa sedih ketika tahu Babu telah meninggal dunia dan tidak bisa tertolong oleh pihak dokter. Mereka membawa jenazahnya keluar dari rumah sakit diiringi tangis semua keluarganya. Babu sendiri yang mabuk dan tertidur di jalan akhirnya terbangun setelah disiram oleh pemilik rumah. Bukannya kembali ke rumah, Babu melanjutkan mabuknya di tempat lain. Keluarga Babu mulai mencarikan jodoh yang baik untuk Babu, namun semua wanita yang dijodohkan ditolak oleh Babu karena ia masih sangat mencintai Supriya. Ayahnya merasa kesal karena menganggap Babu tidak memikirkan keluarganya yang sudah berusaha memberikan hal yang terbaik untuk Babu karena mereka pun mau adik perempuan Babu menikah di umur yang tepat. Hingga akhirnya Babu mau menerima perjodohan itu dan menikah dengan wanita pilihan orang tuanya. Kehidupan Babu kini mulai berubah, namun ia sama sekali tidak memberikan cintanya pada istrinya. Hingga ia tidak pernah sama sekali mau menegur atau bercakap dengan istrinya selama pernikahan mereka.
मला बोलवलं असतं मी आलो असतो तुमच्या ऑफिसला. काही गमावलं. त्याचे मित्र, रेतीचं टेंड. Bahkan kini, ia hanyalah supir bajai dan tidak lagi berurusan dengan tambang pasir hitam lagi. Salah satu teman lama Babu ingin mengajak Babu membuka kembali perusahaan baru namun ditolak oleh Babu. Namun ia memaksa karena tahu potensi yang ada di dalam diri Babu sangat besar yang ia yakin akan membuat usaha mereka berhasil. Babu akhirnya mau membuka usaha penginapan yang dikelola bersama rekannya. Babu kini memiliki rumah baru yang baik untuk dihuni oleh istrinya. Semua bergembira datang ke rumah baru itu mengadakan syukuran, bahkan Sudita istri Babu merasa percaya kalau Babu akan menjadi lebih baik lagi. Saat di kuil, Babu dan Sunita terkejut ketika melihat Supriya yang bersama Amil Rao. Keduanya memilih tidak berbicara apapun, walau dalam hati Babu sangat menyakitkan melihat Supriya lagi. Di perjalanan kembali ke rumah, Babu meminta maaf untuk semua kesalahan yang pernah ia lakukan pada Sunita selama dirinya menjadi istrinya. Namun Sunita merasa itu adalah hal yang wajar karena Babu belum mencintainya dan ia akan menunggu sampai Babu bisa mencintai Sunita sepenuhnya. Mendengar hal itu, Babu lebih merasa bersalah. तुम्ही मध्ये तिच्याकडे जायचं. Charusela yang bertemu dengan salah satu rekan Kuta suami memintanya untuk melenyapkan Krishna Boir. Charusela hanya bisa diam tidak berbuat apapun. जमीन आहे ना ती मी ॲक्वायर केली आहे. आतापर्यंत एअरपोर्टला लागून जेवढ्या भोईरच्या वंशाचा अंत, कृष्णा भोईरला संपवण्याचं जे स्वप्न Setibanya di rumah, ia memanggil Amil Rao yang terlihat gembira ketika bertemu dengan Babu yang masih terlihat sedih melihatnya bersama dengan Supriya. Ia bahkan meminta ibunya untuk menggelar resepsi pernikahan untuknya dan Supriya agar semua warga bisa melihat kebahagiaannya. या घरात आणि Babu sendiri yang menebus kesalahannya selama ini pada Sunita mencoba mendekatkan diri padanya. Hingga ia tertegun ketika melihat pasangan tua masih mau bersama-sama. Dengan berlinang air mata, ia mengatakan pada Sunita untuk tetap bersamanya sampai kapanpun. Sunita menangis haru melihat kesungguhan di mata suaminya. Charusela mendatangi tempat baru Babu bekerja. Babu yang sejak tadi tidak mengamati apapun terkejut ketika Charusela yang datang menemuinya. Charusela mengatakan kalau ia mau berdamai dengan Babu dan keluarganya, serta memintanya melupakan permusuhan yang selama ini ada. Babu terdiam dan tersenyum tipis. Ia tahu apa yang diinginkan oleh Charusela karena ia menyinggung soal tanah. Babu terdiam dan mengatakan ia tidak takut sama sekali dengan permusuhan ini. Bahkan ia tidak keberatan untuk selalu bermusuhan dengannya. Charusela tampak kesal dengan apa yang diucapkan oleh Babu. म्हणेला बाबू पण नाही घाबरत. जर आधी बोलले असते तर. Babu menangkap Ahmad, pemuda yang ia curigai bisa membahayakan dirinya tentang tanah sengketa yang diributkan oleh Charusela. Hingga saat Ahmad tidak mau bekerja sama, ia memberikan racun pada teh yang ia sajikan untuknya dan memberikan penawarnya sebagai penukar untuk tanda tangan yang ia inginkan dari Ahmad. अब्दुल सत्तार बेपत्ता आणलीये, कुठून आणलीये सांगू का? रेती स्मगलिंग. समझने का जरूरत है क्या? जान पहचान हेयर वाला ये है ना, मरेल तडफडून. पहले वाला पानी कम चाय धरे अब्दुल. लाइट लगा याला. Babu kemudian mendatangi lagi salah satu musuh yang tahu tentang tanah yang diributkan oleh Charusela. Pria Tambun yang mabuk itu merasa kesal karena ia menekannya hingga meninggalkannya begitu saja. अनिल कांडिल मात्र इसी तुला. बाबूशे Charusela merasa sangat kesal karena tanah-tanah sengketa yang ingin ia kuasai telah dikuasai sepenuhnya oleh Babu, terlebih semua dokumen telah kuat dan berlabel hukum. तुझ्यावरचे चार्जेस हटवलेत. Babu menemui Amil Rao di kantor polisi dan mengejeknya. Bahkan ia mengatakan bisa saja menghancurkan Amil Rao, namun ia memandang Supriya hingga tidak melakukan apapun kepadanya.
Kini, kekuasaan Babu meningkat namun ia tidak mengetahui kalau salah satu dari anak buah Babu menjadi pengkhianat dan melaporkan semua kegiatan yang dilakukan oleh Babu dan anak buahnya. Carusela benar-benar merasa kesal, terlebih cita-citanya mendirikan bandara harus sirna karena Babu yang akan membuatnya lebih dulu di tanah dan menjadi incarannya. Tiba-tiba, Amil Rau mendatangi Babu dan memintanya menjadi sahabatnya. Babu mengajaknya minum bersama di sebuah bar hingga tiba-tiba Carusela datang. बाबू हम्म, अरे वाह पण पहिले शी तिरडी संगत कारली ना Dan merasa marah karena menghina putranya, serta menegur putranya langsung untuk bersikap tegas dan tidak terpengaruh terhadap wanita. Babu menekankan pada Carusela, ia dan keluarganya akan tetap ada, walaupun 10 generasi keturunan Carusela sudah tidak ada. Ia meninggalkan Carusela benar-benar dalam keadaan kesal. Carusela mulai bergerak untuk mendapatkan kembali tanah yang telah diambil oleh Babu. Saat Babu asyik berpesta dengan warga desa, Ahmad ia gunakan untuk rencananya kali ini. Ahmad menurutinya dan menyelinap ke pesta itu membawa pisau dan mendekati Babu yang tengah berpesta. Namun sebelum ia menyerangnya, Babu telah ditikam terlebih dahulu oleh pria Tambun yang pernah ditemui oleh Babu setelah Ahmad. Janal, salah satu sahabat Babu, mendekati Babu dan segera menolongnya, membawanya ke rumah sakit. Carusela juga menelpon orang-orang yang pernah didatangi Babu yang kemudian diancam dan diambil alih lagi tanahnya. मला ना कुणी करायला सांगितलं होतं तुला ना बरं थोबार दाखवू नको गावाला ना नको सांग Babu tidak bisa diselamatkan, dibawa kembali ke rumahnya bersama Sunita dan keluarga Babu. Suryakan Patel, Menteri Pekerjaan Umum, datang untuk peresmian bandara di tanah milik Babu. Semua orang berdiri ketika nama Babu disebutkan. तळाच्या प्रगतीमुळं प्रगतीची बाबू नाही. Carusela terkejut ketika tahu Babu masih hidup. Karena yang ia tahu Babu telah tewas dalam penusukan yang dilakukan oleh orangnya juga. Babu yang saat itu tidak bisa diselamatkan dibawa pulang oleh keluarganya yang ditangisi oleh Sunita sepanjang perjalanan pulang. Tapi tiba-tiba Babu sadarkan diri dan memeluk Sunita. Ia berjanji tidak akan pernah meninggalkan Sunita dan kalah dari musuh-musuhnya. Babu juga mengingat telah bekerja sama dengan dokter dan petugas rumah sakit untuk membuat berita kalau Babu telah tiada. Semua orang yang ada di peresmian itu sangat senang melihat Babu datang ikut meresmikan bandara itu. Namun tiba-tiba ledakan besar terjadi di tengah-tengah acara tersebut. Semua berlari menjauh dari tempat itu dan tiba-tiba beberapa orang datang menyerang Babu dengan senjata lengkap. Babu mencoba menghadapinya seorang diri. Sementara Carusela bersembunyi di dalam mobil untuk melihat apa yang bisa dilakukan oleh Babu. Karena ia yakin Babu tidak akan menang melawan orang-orang bersenjata lengkap itu. Hingga aksinya terhenti ketika Satya sahabatnya dihabisi dengan kejam oleh Angkus, pria bertopeng yang ingin sekali menghancurkannya. Carusela yang melihat di dalam mobil pun terkejut ketika melihat pemuda bertopeng itu. Babu benar-benar marah hingga terus menyerang Angkus bertubi-tubi. Hingga saat mereka berkelahi ia menjatuhkan sebuah liontin. Carusela melihat liontin itu sama dengan miliknya, segera mendekatinya dan mengambilnya. Ia teringat kalau itu adalah Sri Murti kekasih hatinya yang selama ini meninggalkannya. Namun Carusela dilarang untuk mendekati Sri Murti karena ia harus pergi dari tempat itu. Carusela tidak mau pergi dari tempat itu, namun ia juga menghentikan perkelahiannya dengan Angkus ketika Sunita diancam dengan senjata tajam. Angkus pergi meninggalkan tempat itu setelah membebaskan Sunita. Babu sangat sedih karena Satya sahabatnya harus mati di tangan Angkus.
Ia menangisinya karena banyak kenangan indah bersamanya. Bahkan ia sendiri yang melakukan upacara kremasi untuk sahabatnya itu. Angkus mengancam akan menghancurkan Babu melalui telepon, tapi Babu sama sekali tidak takut dengan ancaman itu. Beberapa bulan kemudian, Babu mendatangi sebuah bar dan memberikan kode khusus pada resepsionis hingga ia berhasil menemukan orang yang dimaksud. Dan film pun selesai.